Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Kita percaya itu adalah kemurahan Allah saja. Kita percaya juga berkat dan pemeliharaannya, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Itu semua patut kita syukuri. Namun kadang ada saja pergumulan di antara kita. Datanglah kepadanya dan mintakan campur tangan Tuhan untuk membukakan jalan keluarnya. Sebab kita yakin baginya tiada hal yang mustahil. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak sambil musik akan mengiringi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan awali dengan satu pujian yang akan mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memujikan Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Musik saja. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita kepada Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, selama kami hidup, kami ingin memuji nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang maha baik. Kami bersyukur malam ini kami masih dapat bersekutu dan Engkau menaruh kerinduan di dalam hati kami untuk mengharap kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Juga persiapkanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman itu kami dengar dan kami renungkan, dapat kami mengerti dan menjadi benih yang tumbuh subur,
yang kami akan lakukan di dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, layakkanlah kami, serta hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu berjalan menurut roh. Terambil dari surat Galatia pasal yang kelima ayat 16 hingga ayat 18. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau minggu lalu Bapak Ibu ikut kebaktian doa, kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul diangkat menjadi anak. Natsnya terambil dari Galatia pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ketujuh. Di sana kita dijelaskan bahwa kita diangkat menjadi anak melalui Tuhan Yesus. Karena Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menebus kita, orang berdosa. Orang berdosa adalah hamba dosa. Artinya, orang berdosa dikuasai oleh dosa. Kita menjadi hamba dari dosa. Kita selalu melakukan dosa, dan kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang menebus kita. Hamba dosa ditebus oleh darah Tuhan Yesus, lalu kita menjadi milik Tuhan, dan kita diangkat menjadi anak Allah. Nah, sebagai anak Allah, maka Allah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai meterai. Seperti ada tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13b. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai meterai, sebagai tanda bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah milik Tuhan. Nah, saudara, setelah kita menjadi milik Tuhan, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita? Kita akan lanjutkan hari ini. Paulus memberikan nasihat kepada kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan nats ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita perhatikan di sini, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini, di sini ada beberapa penekanan dari Rasul Paulus. Kita harus hidup oleh roh. Dan di sini ada keinginan roh dan juga dipimpin oleh roh. Jadi Paulus menasihatkan kita sebagai orang percaya yang sudah dibebaskan dari hamba dosa menjadi anak Allah, kita harus hidup oleh roh, hidup menurut keinginan roh, dan kemudian hidup dipimpin oleh roh. Itu inti dari nats yang kita baca tadi. Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus hidup oleh roh, kemudian kita harus menuruti keinginan roh, dan kita hidup
dipimpin oleh Roh. Kenapa harus demikian? Saudara, sebab kita sudah dibebaskan dari dosa kita, ya. Orang percaya sudah bebas dari kuasa dosa dan kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus, ya. Oleh sebab itu, ya, kita diberikan Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk mengalahkan dosa kita. Jadi hidup kita sekarang itu harusnya berbeda dengan hidup kita sebelum kita percaya Tuhan. Kalau sebelum kita percaya Tuhan, kita adalah hamba dosa. Tapi setelah kita percaya Tuhan, kita bisa bebas dari dosa dan kita bukan lagi hambanya dan kita bisa menolak dosa. Artinya kita bisa hidup tanpa melakukan dosa. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya kita bisa demikian? Yang pertama, Paulus menasihatkan kita bahwa kita perlu waspada dengan keinginan hati kita. Kalau kita tidak mau berdosa, kita tidak mau jatuh ke dalam dosa, kita harus waspada dengan keinginan hati kita. Setiap kita tentu punya keinginan, ya, tapi kita harus waspadai keinginan kita. Sebab di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa sebenarnya tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat oleh keinginan kita. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi mulai dari keinginan. Keinginan itu menggoda kita, menyeret kita, memikat kita. Ketika kita mengatakan yes kepada keinginan kita itu, artinya keinginan itu dibuahi, disetujui, lalu ia akan melahirkan dosa. Dan dosa itu akan melahirkan maut. Jadi awalnya mulai dari keinginan, ya. Kalau kita lihat malaikat Lucifer jatuh menjadi iblis, itu karena keinginan. Di dalam Yesaya 14 ayat 13 dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, engkau ini Lucifer, ya, malaikat, penghulu malaikat. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan di dalam dua ayat ini, penghulu malaikat, yaitu Lucifer, mempunyai keinginan. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, dan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia mempunyai keinginan untuk setara dengan Allah, untuk bersaing dengan Allah. Itulah sebabnya dia dilempar oleh Allah. Dia jatuh menjadi setan, menjadi iblis, menjadi seorang yang menentang Tuhan. Mulainya dari mana? Dari keinginannya untuk menjadi sama seperti Allah, untuk menyaingi Allah. Keinginan yang tidak terkendali. Dan itulah sebabnya iblis atau setan seringkali disebut sebagai the falling angel. Angel, malaikat yang jatuh. Jatuh karena keinginannya. Jadi kita harus hati-hati dengan keinginan hati kita. Jangan sampai keinginan hati kita itu membuat kita menjadi jatuh.
Yang kedua, contohnya, kita bisa melihat manusia Hawa ya jatuh ke dalam dosa karena keinginan. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 4, ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lalu perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi kita lihat di sini, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Mengapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia dibujuk oleh iblis, ya, sehingga dia ingin menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika dia melihat buah yang terlarang itu, dia melihat buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati. Saudara, setelah menarik hati, hatinya jadi ingin. Lalu dia mengambil buah itu, dia makan. Dia melakukan satu tindakan yang melawan Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan. Dan dia jatuh dalam dosa. Karena apa? Didorong oleh keinginan hatinya. Jadi saudara, keinginan hati yang tidak terkontrol itu bisa membuat kita jatuh. Malaikat jatuh menjadi iblis, manusia jatuh menjadi manusia berdosa. Juga di dalam hubungan dengan sesama, manusia itu bersengketa karena keinginan. Yakobus pasal 4 ayat 1 dikatakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan itu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi." Kita lihat ketika seseorang menginginkan sesuatu dan dia tidak mendapatkannya, maka dia akan melakukan banyak hal yang merusak hubungannya dengan sesama. Karena dia tidak lagi peduli pada orang lain, tapi dia hanya satu tujuannya, ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi saudara, keinginan yang tidak terkontrol itu, keinginan hawa nafsu, kedagingan, bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga merusak hubungan kita dengan sesama. Sehingga timbul pertengkaran, timbul perselisihan, dan perkelahian di antara sesama. Karena apa? Karena keinginan. Nah, jadi kita harus waspada. Di dalam diri kita sebagai orang percaya ada dua keinginan. Ya, tadi di dalam nats yang kita baca dikatakan ada keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Ketika kita belum percaya Tuhan, kita hanya mempunyai keinginan daging. Yang kita inginkan segala sesuatu yang bersifat kedagingan, yang memuaskan nafsu jasmani kita. Tetapi setelah kita percaya Tuhan, kita menerima roh, maka ada keinginan roh, keinginan rohani, keinginan yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Nah, ada dua keinginan ini di dalam diri kita.
keinginan daging dan keinginan roh. Dua-duanya itu bertentangan satu dengan yang lain. Jadi mereka tarik-tarikan, mereka berjuang untuk mempengaruhi kita, untuk menguasai kita. Jadi kita harus waspada. Ya. Selain kita harus waspada, yang kedua kita perlu kekuatan untuk menang atas keinginan daging. Karena kita sudah ditebus. Kita bukan lagi hamba dosa. Makanya kita tidak boleh lagi mengikuti keinginan daging kita, keinginan dosa kita. Sebaliknya, kita harus mengikuti keinginan roh. Ya. Jadi kita harus punya kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging. Itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, Paulus ya di dalam pengalaman rohaninya dia pernah mengalami pergumulan yang demikian. Roma pasal 7 Paulus menceritakan pengalaman dia. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Pernah nggak kita mengalami hal seperti ini? Apa yang aku kehendaki, yang aku pikir itu baik, justru aku tidak melakukannya. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sehingga kita seringkali kesel dan tidak mengerti kenapa sih aku seperti ini. Ya, itu pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang aku tidak kehendaki justru ya, yang aku tidak kehendaki tentu yang jahat ya. Tapi itu yang kita lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Yang kita kehendaki, yang aku kehendaki, yang baik, itu tidak kita lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengaruh dosa di dalam diri kita itu begitu kuat. Sehingga kita kalah. Kita mengikuti keinginan daging, keinginan hawa nafsu diri kita atau dosa kita. Lebih lanjut, Paulus mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Hatinya sebenarnya dia suka firman Tuhan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, di dalam tubuhnya sebagai manusia, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sehingga akhirnya dia katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia sampai berpikir bahwa dia adalah manusia yang celaka. Kenapa aku seperti ini? Sebenarnya hatiku suka hukum Allah, suka firman Tuhan, suka untuk melakukan firman Tuhan. Tapi yang aku suka, yang aku ingini, justru aku tidak lakukan. Tapi yang aku tidak suka, yang jahat, justru itu yang aku lakukan. Sehingga dia menjadi seorang yang frustrasi. Dia katakan, aku manusia celaka. Siapa kira-kira yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh yang sudah dikuasai dosa, yang masih ada pengaruh dosa, yang menggoda kita untuk mengikuti keinginannya. Oleh sebab itu, kita bukan hanya harus waspada dengan keinginan kita, ya, dan kita juga harus bisa mengalahkan keinginan daging kita. Lalu kita harus tahu juga bagaimana caranya mengalahkan keinginan daging kita, yaitu kita perlu pertolongan Tuhan untuk dapat menang atas keinginan daging.
perlu pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya setelah Paulus mengatakan, "Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Lalu dia katakan, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Akhirnya Paulus bisa mengalahkan keinginan dagingnya bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dia. Jadi saudara, kita tidak bisa mengalahkan keinginan daging dengan kekuatan kita. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sudah ada di dalam kita karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Oleh sebab itu kesimpulan kita pada malam hari ini sebagai orang percaya, kita hidup oleh Roh. Jadi kita harus hidup menuruti keinginan Roh. Dan kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Tema kita hidup dipimpin oleh Roh. Seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, artinya dia berjalan menurut Roh. Dia akan menghasilkan buah Roh. Seperti di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23 dikatakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukankah semua itu hal yang indah? Jadi jikalau hidup kita dipimpin oleh Roh, dan kita setiap hari menjalani hidup kita menurut Roh, hidup kita akan menghasilkan buah Roh yang indah. Karakter-karakter Kristus akan nampak di dalam kehidupan seorang yang hidupnya berjalan menurut Roh. Oleh sebab itu, mari kita minta kepada Tuhan. Kita yang sudah hidup oleh Roh, kita mau hidup menuruti keinginan Roh, berjalan menurut pimpinan Roh, dan kita akan menghasilkan buah Roh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami boleh ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan kami boleh dibebaskan dari hamba dosa menjadi anak Allah. Terima kasih Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami sebagai meterai, sebagai tanda, dan Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam hati kami dan menolong kami ketika kami harus berjuang menghadapi pencobaan, menghadapi godaan, khususnya godaan keinginan-keinginan daging kami. Tolong kami supaya kami bisa melawannya dengan kekuatan Roh. Dengan Roh Kudus kami bisa menang atas keinginan kedagingan kami. Kami mau jalan dipimpin oleh Roh. Kami mau hidup di dalam Roh. Kami mau hidup menuruti keinginan Roh. Tolong kami Tuhan, supaya dalam hidup kami boleh menghasilkan buah Roh yang memuliakan Tuhan. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan menggerakkan tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja,
Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita tenangkan hati kita dengan doa teduh. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama meresponi renungan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan tadi. Bagaimana kita menjalani hidup selama ini? Apakah kita lebih mengutamakan keinginan kita sendiri atau keinginan Tuhan? Baiklah kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk hidup berkemenangan dan hidup berjalan menurut Roh. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama malam hari ini. Ampuni kami jikalau tanpa sadar seringkali kami lebih menuruti keinginan kedagingan kami atau nafsu kedagingan kami. Dan kami lupa untuk bertanya kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk peringatan dari firman-Mu yang mengajarkan kami hidup oleh Roh. Kami harus menuruti keinginan Roh. Dan kami juga mau berjalan dipimpin oleh Roh. Tolong kami bukan hanya mengerti firman, tapi juga melakukan firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kehidupan dan kesehatan, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk pekerjaan, untuk kecukupan, untuk pertolongan Tuhan, dan juga untuk doa-doa yang Tuhan sudah jawab bagi kita. Mari kita buka suara, kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau Bapa yang baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semuanya karena Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Tuhan juga yang memberikan kami kesehatan. Ajar kami untuk tahu bagaimana menjaga kesehatan kami, karena tubuh kami adalah milik-Mu, adalah bait-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan pada kami, untuk orang tua, untuk anak,
untuk menantu, untuk cucu. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat yang ada di sekitar kami. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengasihi kami. Ajar kami juga untuk mengasihi mereka. Dan terima kasih untuk kehadiran mereka dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan juga kepada mereka masing-masing. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami boleh bekerja dan kami boleh mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan diri kami dan juga kebutuhan keluarga kami. Terima kasih karena Tuhan menjaga, memelihara sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kami menghadapi banyak masalah, tapi Tuhan sudah menolong kami satu persatu. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan yang sudah sering kami alami dalam hidup ini. Terima kasih juga untuk doa-doa yang kami panjatkan, yang Tuhan sudah jawab satu persatu. Berikan kami iman untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kami melampaui apa yang kami mohonkan. Karena Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang jauh lebih sempurna dari apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih karena kami percaya Engkau baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk para pelayan gereja. Kita doakan hamba-hamba Tuhan, kita doakan para pengurus, doakan guru-guru sekolah minggu, juga doakan para pemimpin care group. Mari kita berdoa bagi mereka. Bapa yang di surga, terima kasih karena di dalam kehidupan kami bersama sebagai gereja Tuhan, menghadirkan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah kami untuk melayani kami. Tuhan, setiap hamba Tuhan Kau berikan kesehatan, Tuhan berikan iman, Tuhan berikan hati yang peka terhadap kehendak-Mu Tuhan. Dan berikan mereka kemampuan, kesabaran, kasih yang datang daripada Tuhan. Sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melayani jemaat-Mu Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan adalah manusia biasa yang terbatas, yang ada kekurangan. Tapi Tuhan yang akan menolong sehingga mereka bisa menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan yang menolong. Tuhan yang bermurah hati. Berdoa untuk para pengurus, mereka mempunyai aktivitas masing-masing karena mereka punya keluarga, mereka punya pekerjaan, tetapi di dalam kesibukan mereka, mereka masih meluangkan waktu, mereka mempunyai hati untuk siap dipakai Tuhan, siap untuk melayani Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan sehat, berikan iman, berikan berkat di dalam pekerjaan mereka. Berikan berkat dan damai sejahtera, sukacita, bahagia, dan kasih di dalam keluarga mereka. Biar mereka semakin hari semakin melayani Tuhan. Hati mereka dipenuhi sukacita dan mereka terus bisa melayani Tuhan dengan setia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berkati persiapan mereka, berkati pelayanan mereka. Biarlah Tuhan melalui pelayanan mereka, anak-anak boleh mendengar firman, boleh mengenal Tuhan, boleh percaya Tuhan, dan boleh menjadi anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk para pemimpin care group, supaya mereka juga boleh dipakai Tuhan untuk bisa mempersatukan, mempererat hubungan antara sesama anggota care group. Kami boleh saling mendoakan, saling mengasihi, dan kami juga boleh sama-sama belajar firman dan bertumbuh dalam firman. Tuhan berkati para pemimpin care group kami. Berkati iman rohani mereka, berkati kesehatan mereka, dan berkati keluarga mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk ibadah hari Minggu yang akan datang ini pada tanggal 8 Februari. Kita doakan untuk pengkhotbah, kita doakan untuk worship leader, song leader, dan singers. Berdoa untuk pemain musik,
berdoa untuk mereka yang menangani sound system, multimedia, juga usher yang menyambut jemaat, dan si konsumsi yang melayani konsumsi. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan akan ibadah yang akan datang ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati para pengkhotbah yang akan melayani. Kau berkati persiapan mereka. Kau berfirman, biarlah firman yang akan disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Kau berkati Tuhan ketika mereka melayani. Engkau berkati juga song leader dan singer supaya mereka dipakai Tuhan untuk bisa membawa jemaat memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan hati mereka yang terus memuji-muji dan memuliakan Engkau. Berkati untuk worship leader supaya bisa membawa semua jemaat untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Untuk pemain musik yang mengiringi, juga untuk mereka yang menangani sound system multimedia, supaya bisa ada koordinasi yang baik, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Untuk Asher yang menyambut anak-anak Tuhan hadir, kau berkati mereka, pelayanan mereka, kau berkati juga teman-teman yang melayani konsumsi. Tuhan kau berkati mereka, berikan mereka sehat, berikan mereka sukacita, berikan mereka berkat jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdoa juga untuk program gereja kita. Ya, setiap minggu kita ada care group dan juga setiap hari Rabu ada doa. Kita doakan juga untuk kebaktian syukur tahun baru Imlek yang akan diadakan pada tanggal 22 Februari nanti. Supaya ibadah ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk program care group yang boleh diadakan di gereja ICLA. Tuhan tolong supaya melalui program ini anak-anak Tuhan boleh betul-betul caring satu dengan yang lain. Kami boleh dipererat di dalam Tuhan. Kami boleh saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendoakan. Kami juga boleh bersama-sama bertumbuh dalam iman. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian doa. Biarlah lebih banyak anak-anak Tuhan yang rindu untuk berdoa. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk pelayan Tuhan, berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa juga untuk orang lain. Biarlah Tuhan, ibadah doa ini boleh menjadi kekuatan kami di dalam kami melayani Tuhan, supaya gerejamu bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa bagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kebaktian syukur tahun baru Imlek yang akan diadakan pada tanggal 22 Februari yang akan datang. Kau berkati panitia, kau berkati persiapan mereka, acara-acara yang akan diadakan. Tuhan juga tolong supaya jemaat Tuhan bisa menggunakan kesempatan ini untuk membawa anggota keluarga dan teman-teman yang belum percaya untuk datang dan boleh mendengar firman sehingga mereka pun boleh percaya Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk saudara seiman kita yang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Pendeta Joseph Tong, kita berdoa untuk Bapak Teddy Halim yang baru saja dipasang stent. Kita doakan untuk Bapak Vincent Fasio yang sudah keluar rumah sakit dalam masa pemulihan, untuk Ibu Rina yang beberapa waktu yang lalu dioperasi eyelidnya supaya cepat pulih, untuk si Acen supaya cepat pulih, kaki yang sudah dioperasi. Kita juga doakan untuk Ibu Els yang batuk pada malam hari. Kita doakan juga Brian
yang mengalami infeksi pada lututnya dan sampai sekarang masih diberikan antibiotik. Kita doakan supaya betul-betul infeksinya boleh terkontrol, boleh diatasi dan dia boleh sembuh dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Joseph Tong yang beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit dan kami bersyukur sekarang sudah keluar dan kondisinya sudah membaik. Kami terus berdoa supaya Tuhan pulihkan kondisi kesehatannya supaya hamba-Mu ini boleh kuat sehat kembali dan dia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa untuk Bapak Teddy Halim yang beberapa waktu lalu dipasang stent. Kami berdoa supaya kondisi jantungnya terpelihara dengan baik dan bisa berfungsi dengan baik, dengan normal. Tuhan juga berikan pemulihan kepada Bapak Teddy. Kami berdoa untuk Bapak Vincent Fasio dalam masa pemulihan setelah keluar dari rumah sakit. Tuhan juga yang pulihkan. Kau berikan sukacita, Kau berikan damai, dan Kau berikan kekuatan yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Lilia yang merawatnya supaya diberikan kekuatan yang khusus, kesehatan dan kemampuan kasih dan kesabaran untuk bisa melayani Bapak Vincent Fasio dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Rina yang beberapa waktu lalu operasi eyelidnya. Kami berdoa supaya Tuhan pulihkan sehingga rasa pedih, rasa sakit itu hilang dan Ibu Rina bisa melihat dengan jelas tanpa gangguan pada matanya. Kami berdoa untuk Jacen yang sudah dioperasi lututnya. Kami berdoa supaya pemulihannya cepat sehingga Jacen bisa kembali beraktivitas. Demikian juga untuk Ibu Els yang seringkali batuk malam hari, Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Untuk Brian, Tuhan juga yang berikan kesembuhan pemulihan dari infeksi lututnya. Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Amerika, dan dunia ini. Kita doakan untuk para pemimpin ya, presiden dan menteri serta pemerintahan. Kita berdoa untuk bencana alam yang terjadi di banyak tempat saat ini. Kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kita doakan juga untuk keamanan dan kedamaian dunia. Mari kita buka suara, kita berdoa. Hmm. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami tahu kami boleh ada dan kami boleh tinggal di negara Amerika ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa para pemimpin kami memerlukan hikmat daripada Tuhan untuk bisa memimpin bangsa dan negara dengan baik. Biarlah para presiden baik di Indonesia, di Amerika, ataupun di negara-negara lain di dunia ini mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh didukung oleh para menteri yang hatinya juga takut akan Tuhan. Sehingga pemerintahannya bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dengan adil dan benar. Kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi. Kami khusus ingat akan kebanjiran yang terjadi di Jakarta sekitarnya, di Bekasi, di Tangerang. Banyak rumah yang tenggelam, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal dan harta miliknya. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas mereka dan Tuhan juga tolong supaya para pejabat kota betul-betul diberikan hikmat Tuhan tahu bagaimana menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik sehingga bencana ini tidak terulang di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa juga Tuhan untuk tanah longsor yang terjadi baik di Jawa Barat maupun di Sisilia, Itali. Banyak korban karenanya banyak rumah yang roboh dan banyak orang kehilangan harta milik mereka. Juga banyak korban jiwa akibat tanah longsor ini. Tuhan, hiburkan doa Tuhan, tolong mereka yang terkena bencana.
Kami berdoa untuk pemerintah juga supaya pemerintah diberikan hikmat Tuhan, bisa memberikan bantuan untuk menolong meringankan mereka yang mengalami penderitaan saat ini. Kami berdoa untuk extreme weather dan di beberapa state di Amerika ini terjadi badai salju yang dingin yang memadamkan listrik dan banyak orang yang tidak bisa beraktivitas, banyak orang yang hidupnya, usahanya, pekerjaannya terganggu. Tuhan, kamu mohon belas kasihan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan banyak bencana yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab di dalam memelihara ciptaan Tuhan. Biarlah semua ini boleh mengingatkan kami untuk bertanggung jawab bagaimana menjaga ciptaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi yang terasa semakin sulit. Ada orang yang masih mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, berikan pekerjaan yang mereka butuhkan. Ada orang yang bekerja dan sulit untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Tuhan berikan berkat dan rezeki. Tuhan tolong supaya para pemimpin bangsa dan negara diberikan hikmat Tuhan boleh memikirkan apa yang mereka bisa lakukan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya sehingga semuanya boleh tercukupi dan tidak kekurangan. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan dan perdamaian di dunia. Banyak peperangan yang terjadi di sana-sini. Kami berdoa kepadamu karena Engkau adalah Raja Damai. Biarlah Engkau memberikan damai di dalam hati setiap pemimpin negara sehingga tidak sampai terjadi peperangan yang menelan banyak korban. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu atas dunia ini yang semakin hari semakin memberikan rasa cemas dan takut kepada kami. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan, kami akan mendapatkan perlindungan, kami akan merasakan damai, karena Engkau adalah Raja Damai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, mari kita berdoa untuk kebutuhan dan pergumulan kita pribadi. Mungkin kita sulit untuk menceritakannya kepada orang lain. Kalau kita ada masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus, mari kita serahkan dan beritahukan kepada Tuhan. Kalau kita ada pergumulan juga, kita minta Tuhan yang menolong kita. Mari kita dengan tenang kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau mendengar seru doa kami. Kami mohon Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Mereka yang mengalami pergumulan yang berhubungan dengan kesehatan, dengan keluarga, dengan pekerjaan mereka, dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang memberikan solusi, dan Tuhan juga yang memberikan kemenangan. Berikan kami hati yang terus percaya, fokus kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, Bapak Ibu, dengan menaikkan satu pujian, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasanya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita akan menerima dan mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.